Halo semua viewers, welcome back to Live Tech dan masih bersama saya tentunya Yuda Batara Hasibuan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sudah bersama seorang narasumber dan kita akan membahas tentang aplikasi yang beliau buat, yaitu untuk para lansia ya. Nama aplikasinya itu Geriatric e-Home Care Information System. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa sih aplikasi ini, langsung aja kita mulai dan kita cari informasinya bersama Pak Lukas. Halo Pak Lukas, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Mas Yuda. Kabar baik ya Pak, puji Tuhan, Alhamdulillah. Pak, ini tertarik banget nih Pak tentang aplikasi yang Bapak buat, yaitu Geriatric e-Home Care Information System. Nah ini teknologi atau aplikasi seperti apa sih Pak? Dan ditujukan untuk apa gitu? Oke, terima kasih. Geriatric Home Care Information System itu suatu sistem informasi yang bantu layanan buat pasien geriatri. Nah, geriatri itu apa? Yaitu pasien yang berusia di atas 65 tahun dan memiliki penyakit lebih dari satu. Biasanya definisi kedokterannya semacam itu. Nah, kenapa sistem ini diperlukan? Seperti kita tahu, selama ini kalau yang namanya informasi pasien itu adanya di rumah sakit, dalam bentuk rekam medik atau medical record lah istilahnya. Sekarang juga sudah tersimpan dalam bentuk elektronik. Tetapi begitu pasien itu pulang, khususnya pasien geriatrik ini kan pasien yang senior ya, tidak terus-menerus harus berada di rumah sakit. Nah, ketika pulang sebetulnya masih diperlukan layanan lebih lanjut di rumah, makanya disebut home care gitu. Nah, untuk layanan di rumah itu seringkali pasien harus mengingat sendiri informasi tentang dirinya. Jadi harus mengingat-ingat kapan saya terakhir minum obat, saya kapan terakhir mengalami sesuatu. Jadi pada waktu datang lagi, dia harus punya catatan itu. Nah, tentu saja hal semacam itu manual dan berisiko ya, karena orang bisa lupa, terutama ini pasien senior. Kalau toh ada anggota keluarga atau yang lainnya, takutnya tercecer. Di beberapa pasien mungkin mengandalkan catatan di handphone gitu. Tetapi ya lagi-lagi itu scattered istilahnya, tersebar sehingga kita perlu bantu. Itu alasan utama kita buat sistemnya. Oke, dan menarik juga ya Pak sebutnya pasien senior gitu Pak, karena lansia disebutnya pasien senior, oke. Nah, berarti geriatrik ini sendiri itu emang istilah medis gitu ya Pak, untuk pasien-pasien yang udah usia lanjut gitu? Ya, betul. Sebetulnya dalam medis juga dipisahkan antara elderly dan geriatri kan. Jadi bukan berarti kalau orang tua pasti geriatri, enggak juga. Kalau kita misalnya sampai umur di atas 65, 70, kita kondisinya baik-baik saja, sebetulnya kita tidak masuk dalam kategori geriatri. Oke. Kan ada penyakit-penyakit umum ya, penyakit tua, demensia, berarti mulai pikun dan sebagainya, itu kan penyakit memang degeneratif yang umum lah, memang terjadi karena usia. Oke. Nah kita balik lagi nih Pak tentang aplikasi ini. Kira-kira prosesnya ini seperti apa sih Pak, cara kerjanya dari aplikasi ini? Mungkin boleh jelaskan nih Pak Lukas. Oke, jadi aplikasi ini memang fokus utamanya pada melayani pasien geriatri yang tadi saya sebutkan berada di luar rumah sakit. Jadi mencatat apa yang ada yang diperlukan. Kalau kita mengacunya pada buku lansia yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tahun 2016 ya, itu ada buku lansia, ada informasi dasar tentang biodata pasien, kemudian ada mungkin catatan kondisi kesehatan seperti tekanan darah, tentang perawatan yang diperlukan dan sebagainya gitu. Nah, untuk itu catatan itu untuk amannya kita taruhnya di cloud, kemudian dokter bisa mengaksesnya lewat desktop atau mobile. Nah, kemudian yang sedang kita coba perluas sebetulnya aplikasi mobile yang akan bisa digunakan oleh berbagai pihak yang mendukungnya, misalnya anggota keluarga, mungkin dokternya, kan tidak selalu dokter itu di depan komputer ya, jadi diharapkan bisa menggunakan mobile application juga. Oke. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya adalah kan mungkin ya geriatrik gitu. Tadi kita udah sempat bahas bahwasanya ini pasien senior gitu Pak. Tapi apakah aplikasi ini sebenarnya cukup friendly atau bersahabat ke mereka gitu Pak? Karena kan banyak juga kan orang tua yang sebutannya gagap teknologi lah gitu kita bilang. Nah, itu gimana Pak? Ya, betul sekali. Ini sebetulnya fokusnya pada mereka. Tetapi seperti yang tadi Mas Yuda sampaikan, pasien senior itu mungkin tidak mudah menggunakan teknologi.
Karena itu biasanya butuh didampingi oleh anggota keluarga atau asisten ya yang membantu mengakses sistem ini. Karena itu memang ini sangat relevan dengan topik penelitian kami yang terkait ke Internet of Things. Pada IoT, kita ingin bisa memasang sensor-sensor itu ke dalam perangkat-perangkat sehingga proses akuisisi data terkait ke pasien itu lebih cepat. Oke, berarti seperti itu ya. Nah, kalau kita balik lagi nih agak sedikit teknis ini mungkin Pak ya. Kira-kira data yang akan dikirimkan itu data yang berupa apa gitu Pak? Ya, nah kalau penelitian lanjutannya dalam bentuk IoT berhasil kita kita laksanakan, sekarang masih dalam desain dan itu paling nggak data dasar seperti saat ini mungkin beberapa perangkat sudah ada ya, seperti di tangan gini kan ada wearable IoT device, jam tangan yang cerdas sudah bisa mengukur tekanan darah, oksigen, kondisi pergerakan dan sebagainya, itu sudah sangat membantu untuk data dasar pasien kan. Tentu saja nggak perlu harus continuous tiap detik, tapi kalau ada indikasi abnormalitas ya kan, misalnya tiba-tiba ada perubahan tekanan darah atau yang lain, atau tiba-tiba misalnya ini amit-amit ya tidak bergerak berapa lama gitu kan, bisa menjadi alert kan, misalkan apakah dia pingsan, apa dia jatuh, itu juga membantu gitu. Tanpa harus misalkan orang melaporkan, alat atau IoT itu akan membantu. Oke, berarti kalau saya bisa flashback sebenarnya cukup simple ya Pak ya, alat yang digunakan cukup ada mungkin internet dari cloud dan juga ada receiver-nya gitu. Ada juga kayak mungkin bisa di HP atau jam tangan gitu Pak ya. Betul. Nah, oke. Nah, kalau untuk estimasi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan data hingga nanti data tersebut diolah dan menjadi output itu berapa lama Pak? Apakah dia real time atau enggak gitu? Ya, sebetulnya memang sistem ini mungkin tidak terlalu sensitif banget ya, tidak harus dalam real time, latensinya pendek sekali. Sebetulnya yang dimaksudkan atau yang saat ini target awalnya adalah memindahkan yang selama ini mungkin prosesnya harus secara manual, mungkin kalau ada nurse yang datang, ukur tekanan darah, terus harus entry ke dalam sistem atau mencatat, itu kan mungkin butuh waktu setengah jam ya, 30 sampai 60 menit kan. Tetapi dengan perangkat yang ada mungkin bisa kita reduksi hanya dalam rentang misalkan 5 menit juga data itu sudah tersedia kan. Dan karena tersimpan di cloud, maka dengan cepat itu akan bisa dilihat, diakses, dimonitor baik oleh dokter atau nanti mungkin tahap lanjutannya lagi misalkan ke algoritma AI kan untuk mendeteksi adanya abnormalitas. Oke, tapi tadi kita udah sempat bahas tentang IoT ini juga Pak, Internet of Things nih. Kira-kira akan seperti apa nih kalau misalnya nanti terhubung ke IoT, mungkin akan gambarnya seperti apa? Boleh dijelaskan nggak Pak? Ya, IoT sebenarnya teknologi yang sangat menarik ya, yang berkembang dari tahun 2000 sebetulnya itu awal-awal mulanya. Tapi mungkin baru ngetren dalam 5 tahun terakhir. Ada banyak berkembang di industri, terus sekarang pelan-pelan ke consumer. Kita mulai make lah, mulai pakai jam tangan, mungkin pasang smart home lah di rumah, sensor di taman, sensor di kamar, sensor di ruangan, dapur dan sebagainya. Nah, itu pelan-pelan akhirnya dibuat semakin kecil dan bisa dipasang di tubuh manusia. Selain di jam tangan, mungkin kalau wanita mungkin bisa semacam bandul lah di kalung, ya kan? Itu kan bisa mendeteksi juga lebih dekat. Terus kalau dia pergerakan tadi, misalkan amit-amit mendeteksi jatuh, itu juga satu topik yang sangat penting karena kalau pasien lansia itu kan yang paling riskan adalah kalau jatuh gitu. Dan penelitian lain kan ada juga misalnya ditaruhnya di HP. HP juga bisa menjadi sensor kita. Kalau orang megang terus terjatuh itu juga bisa jadi sensor. Ini yang terkait ke penggunaan sensor HP ini ada loh topik doktorat di BINUS juga. Kemarin tahun lalu udah lulus doktornya. Wow, kalau nggak salah tentang yang orang jatuh juga Pak ya? Betul. Iya, saya pernah mengundang Ibu Maria kalau nggak salah. Dalam bidang ini. Iya, sempat juga ngebahas bahwasanya betul yang ada sensor di HP yang mungkin pakai gyroscope kali Pak ya. Gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke tentang aplikasi ini Pak, sebenarnya udah sejauh mana sih tahap untuk pembuatan aplikasi ini sendiri? Ya, pembuatan aplikasi ini memang melibatkan banyak pihak ya, baik saya sendiri dari bidang elektro, kemudian teman-teman dari sistem informasi, kami juga bekerja sama dengan Dr. Rensa di Fakultas Kedokteran Atmajaya di Rumah Sakit Fluid,
untuk terutama karena beliau adalah konsultan geriatri. Jadi rancangan ini pun betul-betul kita konsultasikan, didesain berdasarkan expertnya. Ya. Kita tidak hanya berdasarkan literatur saja atau asumsi, tapi kita konsultasikan dari lapangan, kendala apa yang dihadapi oleh para dokter, terus situasi apa yang cukup kritis di pasien yang perlu direkam dan dibantu dalam sistem informasi ini. Oke, berarti sebenarnya emang kalau namanya kita ngelakuin riset atau membuat sesuatu itu banyak tahapan yang perlu kita lakukan kali Pak. Pak Lukas, sekali lagi saya terima kasih banyak. Sayang banget ini saya pengen banyak-banyak tanya, cuman karena kita terbatas oleh durasi jadi kita harus sudahin Pak. Dan mungkin next time kalau Pak Lukas ada sebuah sebuah penelitian lagi atau sebuah karya yang bisa kita diskusikan, boleh kali Pak ya, kita undang ke LiveTech lagi. Dengan senang hati Mas Yuda. Pak Lukas, semoga sehat selalu beserta keluarga. Terima kasih sekali lagi udah mau hadir di LiveTech Pak. Amin. Coba. Nah itu dia semua viewers perbincangan saya dengan Pak Lukas terkait aplikasi yang beliau buat. Dan sesaat lagi saya akan kembali dengan mereview sebuah alat. Jadi tetaplah bersama kami di LiveTech.